Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian asuransi secara umum. Istilah asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance. Asuransi adalah suatu bentuk pengendalian resiko di mana satu pihak mengalihkan resiko yang mungkin terjadi di masa depan kepada pihak lainnya, dalam hal ini perusahaan asuransi. Baik, saya akan menjelaskan pengertian menurut para ahli. Yang pertama, subjektif. Asuransi adalah suatu perjanjian yang termasuk dalam jenis-jenis perjanjian untung-untungan di mana perjanjian ini dengan sengaja didasarkan atas kejadian yang belum tentu terjadi. Yang kedua, menurut Emi Pengaribuan, asuransi adalah suatu perjanjian di mana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan diri dari kerugian karena kehilangan. 3. Menurut Abbas Salim, asuransi adalah suatu kemauan dalam menetapkan kerugian kecil yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian-kerugian besar. Yang keempat, menurut KUHD pasal 246, asuransi adalah suatu perjanjian dengan seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima surat premi untuk penggantian karena suatu kerusakan. Tujuan asuransi yang pertama untuk mengalihkan sejumlah risiko yang ada pada suatu pihak kepada pihak perusahaan asuransi. Yang kedua, jaminan bagi suatu pihak untuk mendapat perlindungan atas segala risiko kerugian yang mungkin terjadi. Yang ketiga, untuk memperkecil potensi kerugian yang lebih besar bila mengeluarkan biaya sendiri saat terjadi suatu risiko. Yang keempat, khusus untuk asuransi jiwa tertentu, asuransi dapat menjadi tabungan karena sebagai biaya premi akan dikembalikan kepada nasabah. Yang kelima, efisiensi bagi sebuah perusahaan karena mengurangi biaya untuk pengawasan, pengamanan, dan perlindungan yang memakan biaya dan waktu. Yang keenam, untuk mendapatkan ganti rugi kepada pihak nasabah sesuai dengan nilai premi asuransi. Yang ketujuh, untuk menutup loss of earning power seseorang atau suatu badan usaha ketika sudah tidak bekerja atau tidak berfungsi lagi. Yang kedelapan, sebagai dasar bagi pihak bank dalam memberikan kredit kepada seseorang atau badan usaha karena bank membutuhkan perlindungan atas dana yang dipinjamkan kepada nasabah. Fungsi asuransi yang pertama, penghimpun dana. Yang kedua, membantu pebisnis fokus pada usaha. Yang ketiga, mengurangi potensi risiko. Yang keempat, membagi risiko kerugian. Selanjutnya, ada jenis-jenis asuransi. Yang pertama, asuransi kesehatan. Yang kedua, asuransi jiwa. Yang ketiga, asuransi pendidikan. Yang keempat, asuransi bisnis. Yang kelima, asuransi kepemilikan rumah dan properti. Yang terakhir, asuransi kendaraan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, insurable interest. Yang kedua, atmospheric fast. Yang ketiga, proximus clause. Yang keempat, indemnity. Yang kelima, subrogation. Yang keenam, contribution. Selanjutnya, manfaat asuransi. Manfaat asuransi itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, sebagai alat atau prasarana menabung. Yang kedua, memberikan perlindungan dan rasa aman. Yang ketiga, pengalokasian biaya dan manfaat yang lebih adil. Yang keempat, memberikan tingkat kepastian.
Yang kelima, produktivitas usaha tergantung akan meningkat. Yang keenam, jaminan kredit. Terakhir, saya akan menjelaskan macam-macam risiko yang dapat diasuransikan. Yang pertama, kerugian harus bersifat pasti. Yang kedua, kerugian disebabkan karena adanya faktor ketidaksengajaan. Yang ketiga, kerugian bersifat meyakinkan. Yang keempat, objek yang diasuransikan mempunyai nilai. Yang kelima, risiko yang terjadi tidak melanggar kepentingan umum. Yang keenam, premi asuransi dibebankan nilainya cukup wajar, tidak terlalu tinggi. Yang ketujuh, harus ada yang dapat diasuransikan dari pihak penggunaan jasa asuransi.